Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hubban lahu wa ta'ziman wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa sallama tasliman mazida. Para bapak ibu dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Namirah yang kita senantiasa doakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam waktu dan keluarganya, serta senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin lama semakin merasakan keistimewaan dari ajaran agama yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita, berupa satu paket ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau kita resapi dalam-dalam dan kita betul-betul kupas satu persatu keistimewaan dari ajaran dan tatanan Islam ini, sungguh sangat luar biasa. Jadi nikmat yang sangat besar. Seandainya untuk nikmat-nikmat yang biasa, ya, berupa hal-hal keduniawian, nikmat mendapatkan harta benda yang cukup, nikmat mendapatkan kesehatan yang sampai sekian tahun bisa kita gunakan untuk menjalani aktivitas sehari-hari di alam dunia ini saja, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering-sering meresapinya, mensyukurinya, dan juga memberitahukannya kepada orang. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Allah itu ceritakan. Dan ketika kita menceritakan, tentu yang diceritakan adalah poin bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan diceritakan bahwa kita berprestasi, bahwa kita sudah berhasil meraih sekian-sekian karena usaha kita sendiri, tapi itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk nikmat duniawi saja kita diperintahkan oleh Allah untuk menceritakannya, apalagi nikmat berupa ajaran agama Islam. Ini satu karunia yang luar biasa. Ya. Bapak ibu dan saudara sekalian, kalau kita di kenikmatan duniawi, ya, ngapunten misalnya diparingi harta yang banyak, atau kondisi fisik yang lebih mengagumkan dan lebih kuat, itu akan semakin terasa manakala kita melihat orang lain yang sedang kekurangan. Sekecil apapun nikmat harta yang diberikan ke kita, kalau kita melihat orang yang jauh lebih kurang, akan terasa nikmat. Apalagi kalau kita mendapatkan nikmat yang hampir sempurna. Kondisi kesehatan kita, ya, panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, peraba, dan semua organ tubuh kita yang masih sehat misalnya, ketika kita melihat orang sakit sangat terasa nikmatnya. Bahkan ketika kita dalam kondisi sakit sekalipun, lalu kita melihat orang yang jauh lebih sakit, semakin terasa nikmatnya. Kondisi kita sudah sangat parah sekalipun secara kesehatan, tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Utara, ya, saudara-saudara kita yang ada di Jabalia, di Palestina sana, yang setiap harinya senantiasa terancam bukan hanya kesehatannya, tetapi bahkan nyawa, dan bahkan untuk sekedar mencari air bersih saja sangat sulit. Di situ akan terasa sekali betapa besar nikmatnya. Maka demikian juga ketika kita ingin melihat keistimewaan dari tatanan atau ajaran agama Islam ini, akan sangat terasa manakala kita memperhatikan orang-orang yang tidak mendapatkannya. Apalagi kita memperhatikan orang-orang yang tidak mau mendapatkannya. Salah seorang guru kami, Syekh Saleh
Ibn Abdul Aziz As-Sindi mengatakan, beliau pernah cerita ya, di satu pertemuan di negara barat, ketika di satu majelis seorang dai menceritakan kepada orang kafir atau orang non-muslim, menceritakan detail ajaran Islam dan bagaimana keunggulan atau keistimewaannya itu luar biasa pengaruhnya. Lalu dia mengatakan, selama ini kalian kemana saja? Kok agama seindah ini tidak pernah dikenalkan? Selama ini kenapa kami tidak pernah mendengar sajian ya, pengenalan tentang Islam yang sedemikian memikat? Padahal dia sekedar menerangkan biasa, sekedar menjelaskan ada tatanan sholat, ya, ada tatanan puasa, kemudian secara sosial ada zakat, sedekah, dan anjuran-anjuran kebaikan. Sesuatu yang biasa sehari-hari kita dengar. Lalu di pertemuan yang lain beliau cerita pernah di satu forum juga seorang dai menceritakan kepada seorang perempuan bagaimana indahnya ajaran Islam. Seketika dia mengatakan, ketika ditawari, bagaimana, apakah Anda bersedia untuk masuk Islam? Dia mengatakan, kok Anda bertanya saya bersedia masuk Islam? Justru saya yang merasa termuliakan seandainya saya berhasil memasuki agama ini. Nah Bapak Ibu, ini satu gambaran bahwa sebetulnya ajaran agama kita saat ini itu ajaran yang sangat luar biasa. Yang kadang-kadang karena kita sejak kecil ya, sudah hidup di keluarga yang muslim, sejak kecil dibiasakan untuk sholat, puasa Ramadan, ya, kemudian ada zakat fitrah, kemudian bahkan ada amalan-amalan tertentu ya, yang dilakukan secara bermasyarakat, misalnya kegiatan berhaji, ya, seolah-olah kenikmatannya kurang terasa. Keistimewaannya kurang terlihat. Apalagi yang masih tawar-menawar. Masih tawar-menawar. Apakah sholatnya itu, sholat malamnya itu harus selalu setiap hari atau tidak. Puasa sunnah apakah dilakukan atau tidak. Ngajinya harus setiap hari atau tidak. Kalau tiap hari itu harus sekian halaman ataukah sekian. Kadang-kadang kurang terasa nikmatnya. Maka sesekali kita perlu, dan ini diceritakan oleh para ulama, keistimewaan ajaran Islam. Yang pertama adalah ditujukan kepada mereka yang belum pernah mengenal ajaran Islam. Atau belum mengetahuinya secara jelas. Dia orang pertama yang akan paling merasakan. Khususnya apabila dia selama ini juga sudah memasuki salah satu agama yang biasa tersebar di dunia, lalu terlihat nanti bandingannya. Nah ini insya Allah satu poin yang akan kita sedikit kupas pada malam hari ini. Tapi yang kedua, tujuannya bukan sekedar untuk non-muslim. Walaupun itu tujuan yang sangat penting, ya, khususnya bagi kita yang mungkin di sekitarnya masih ada masyarakat non-muslim, perlu dikenalkan. Dan perlu dibuat supaya suka dengan agama ini. Jangan sampai kalah dengan sales kosmetik misalnya, atau produk-produk yang biasa diperdagangkan, sedemikian rupa mereka menggambarkan indahnya produk yang mereka sampaikan. Kadang-kadang 10%-nya benar, sisanya hiperbola atau berlebih-lebihan. Nah kalau kita bicara Islam tidak perlu berlebih-lebihan, karena agama ini sudah sangat sempurna, tinggal kita sampaikan secara benar dengan runutan yang mudah dipahami sehingga terlihat indahnya. Bahkan kadang-kadang sekedar membahas kajian Islam ya, tanpa secara fokus menentukan keistimewaannya, orang bisa sangat tertarik. Para sahabat pernah cerita, Rasulullah SAW pernah bercerita, artinya ada satu majelis pengajian, beliau mengatakan seandainya orang Romawi datang melihat Rasulullah SAW mengisi seperti ini, dia pasti masuk Islam. Walaupun penjelasan beliau itu tidak secara khusus ditujukan untuk non-muslim. Maka di sini letak pentingnya ya, kita kembali mengupas ajaran agama yang mungkin sejak kecil sudah kita anut, ya, sudah kita jalankan, bahkan bagi sekian banyak kita mungkin sudah sering kita dakwahkan. Tapi kadang-kadang kita berdakwahnya tidak
fokus untuk mengupas sisi-sisi keistimewaan dari ajaran ini. Nah, secara ringkasnya ada 5 poin besar terkait dengan keistimewaan Islam. Ya. Yang itu merata pada semua aspek ajaran Islam. Judul kita malam ini adalah keistimewaan tatanan Islam dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Ini 3 aspek ajaran agama yang dilalui oleh kita sehari-hari. Dan semuanya tidak luput dari 5 keistimewaan ini. Yang pertama adalah keaslian. Keaslian. Ini satu aspek ini saja sungguh luar biasa. Dan memang masing-masing keistimewaan Islam ini kalau kita kupas ya, secara agak memadai, tentu butuh waktu bahkan berhari-hari. Ya, sekedar untuk mengenalkan secara umum. Karena sangat luar biasa. Kita pertama mulai dari keaslian. Kalau kita perhatikan, ya, tidak usah jauh-jauh. Misalnya di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Ya, kemudian ada ajaran-ajaran yang lain. Di antara 5 atau 6 agama yang diakui itu ada agama-agama besar yang juga ada di Timur Tengah. Ada agama-agama ya seperti Nasrani, baik yang Katolik maupun Protestan, yang dia juga punya asal usul pengenalan terhadap beberapa nabi yang juga diakui dalam Islam. Ya. Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di sana di Yahudi ada Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata di Indonesia juga ada beberapa penganut Yahudi, walaupun agamanya tidak diresmikan. Bahkan ada tempat-tempat ibadahnya, khususnya di Indonesia Timur. Nah, ini contoh agama-agama yang ada di sekitar kita. Kemudian ada agama Hindu Bali, ya, yang disamakan dengan Hindu yang ada di India. Yang dulu konon kitab sucinya pun kemudian disamakan. Agama Buddhisme dan ada Konghucu. Ini agama di sekitar kita. Kemudian di luar sana, ya, misalnya di semenanjung India, ada sekian banyak agama yang beda-beda semua. Tata cara ibadahnya beda, keyakinan-keyakinannya beda, pimpinan agamanya pun punya haluan yang berbeda-beda. Ini contoh sekian banyak agama. Dan kalau kita perhatikan dari sekian miliar penduduk dunia itu paling hanya ada sekitar 3, 4 atau 5 agama yang bisa dikatakan cukup besar. Artinya pengikutnya sangat besar. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, agama-agama ini dari sisi keaslian. Keaslian tidak usah jauh-jauh keaslian. Ya, kalau Islam itu jelas kita yakini, kita imani, dan memang buktinya nyata asli dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW terbukti ini bukan karangan beliau, ya, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekian banyak buktinya. Ya. Seandainya berhenti pada sosok manusia pertama yang menyebarkan ajaran agama ini, yaitu kepada nabinya saja, di sini sudah sangat terlihat keistimewaan Islam. Perhatikan Bapak Ibu, kita punya yang namanya Al-Quran. 114 surat yang termuat di mushaf kita itu semuanya punya runutan silsilah otentik sampai ke masa Rasulullah SAW. Dan bukan bahkan hanya dari satu jalur, tapi dari sekian banyak jalur. Rasulullah misalnya mengajarkan Al-Quran ini semenjak beliau di Mekah, kemudian sambung ketika di Madinah, kepada sekian banyak sahabat. Kadang-kadang ketika berkhutbah, ya, ketika sholat atau mengajarkan secara khusus di luar sholat, beliau menyampaikan Al-Quran ini. Beliau tidak bisa baca tulis, tapi beliau juga memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menulis wahyu yang beliau terima secara lengkap. Sehingga muncul para sahabat-sahabat besar yang sampai sekarang jasanya dalam menukil riwayat Al-Quran ini bisa kita nikmati. Ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang sering menemani beliau. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang juga menjadi rujukan generasi setelahnya dalam periwayatan Al-Quran. Tapi misalnya dari Ubay bin Ka'ab,
Di sana belajar sahabat yang lebih muda. Ibnu Abbas karena usianya lebih muda belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Abu Hurairah yang baru masuk Islam ketika Rasulullah sudah sekian tahun ada di Madinah belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Ayyash juga belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Beberapa sahabat yang lebih muda belajar ke sahabat yang lebih tua karena mereka tidak punya kesempatan untuk khataman talaki Al-Quran langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi kita tahu sejarahnya, runutannya secara jelas. Lalu dari generasi sahabat ini disebarkan ke generasi tabi'in. Generasi yang tidak menjumpai Rasulullah, tetapi mereka menjumpai para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka kita mengenal nama seperti Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, yang belajar kepada Ali bin Abi Thalib, belajar juga kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhuma. Kita mengenal misalnya Zir ibnu Hubaish belajar kepada Ibnu Mas'ud. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar kepada Utsman bin Affan ketika di Madinah. Zir ibnu Hubaish belajar kepada Ibnu Mas'ud ketika di Kufah. Lalu dari dua orang ini, As-Sulami dan Zir ibnu Hubaish, belajarlah tokoh namanya Imam Asim bin Abi Najud, yang kemudian punya murid banyak, ya. Tetapi murid utama beliau ada dua, Abu Bakar Syu'bah dan Hafiz. Nah, Imam Hafiz inilah murid dari Imam Asim, dan Imam Asim ini murid dari As-Sulami dan Zir bin Hubaish. Mereka berdua adalah murid dari Ibnu Mas'ud dan murid dari Utsman bin Affan, juga Ali bin Abi Thalib. Kita gunakan bacaan mereka, riwayat mereka Al-Quran sampai sekarang. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan itu runutannya panjang. Mulai dari Imam Hafiz, turun terus dengan rangkaian sampai ke Abu Amr Ad-Dani, turun terus sampai Imam Asy-Syatibi, turun terus sampai Ibnul Jazari, turun terus sampai ke zaman kita sekarang, sampai kemudian digunakan hasil bacaan mereka untuk memvalidasi dan untuk mendetailkan isi dari mushaf yang sekarang kita bisa nikmati. Itu sanadnya lengkap Bapak Ibu sampai ke zaman kita sekarang. Dan luar biasanya sanad yang disampaikan itu bukan hanya secara lisan, tetapi juga secara tulisan. Kita tahu Rasulullah ketika menerima wahyu di kota suci Mekah, dimulai pada salah satu malam hari di bulan Ramadan, beliau terima wahyu di Gua Hira dari satu orang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Dan tidak bisanya Rasulullah membaca dan menulis sama sekali bukan suatu kekurangan. Kenapa? Beliau memang tidak membutuhkan. Ya. Beliau bisa belajar aneka macam ilmu pengetahuan dengan komunikasi langsung dengan masyarakat di sana. Dan beliau tidak membutuhkan ilmu pengetahuan yang hanya bisa didapatkan dengan baca tulis. Tidak memerlukan membaca Injil, tidak perlu membaca Taurat, tidak perlu membaca syair-syair jahili. Yang sekian banyak isinya itu kandungannya kurang bagus secara akhlak. Sehingga ketika kemudian datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, keilmuan beliau bersih. Belum terkontaminasi oleh aneka macam keilmuan, misalnya filsafat-filsafat di Yunani, Platonisme, Neoplatonisme, kemudian filsafat peripatetik, ya, yang sudah menyimpang sekian jauh dari akidah dan logika yang bisa diterima akal sehat, bersih dari hal-hal semacam itu. Sehingga keummian beliau tidak bisa baca tulisnya, beliau justru jadi satu keistimewaan. Karena nanti beliau akan mendapatkan langsung wahyu, bukan dari para pemikir yang sekian hari mencoba mencari solusi untuk masalah keilmuan, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui malaikat Jibril yang isinya bermanfaat dunia akhirat. Dan itu juga menjadi salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Seandainya Nabi Muhammad adalah orang yang sibuk baca tulis, ya, sibuk dengan buku-buku, sibuk membaca karya-karya orang-orang terdahulu, mungkin dengan mudah masyarakat Mekah akan mengatakan, ini hasil kamu belajar. Ini hasil kamu dapat terima dari para rahib Yahudi maupun Nasrani. Ini hasil kamu mengkaji kemudian dirumuskan lalu diaku-aku sebagai wahyu Tuhan. Tapi karena Rasulullah terkenal, ya, pertama akhlak dan kejujurannya, yang kedua kecerdasannya,
dan kebijaksanaannya. Lalu yang ketiga, betul-betul proses perjalanan hidupnya bersih dari ilmu-ilmu dari luar. Sehingga yang beliau terima betul-betul sesuatu yang sangat dahsyat. Orang yang tidak bisa baca tulis, tapi bisa menceritakan sekian banyak kabar nabi-nabi terdahulu. Yang bahkan, para jamaah, ada banyak sekali cerita-cerita Al-Quran yang Bani Israel pun tidak menjumpainya. Yang Bani Israel pun tidak meninggalkan catatannya sampai ke zaman kita. Dan itu tidak mungkin diketahui kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka keaslian ini sangat luar biasa. Tadi saya mengatakan keaslian secara tertulis. Rasulullah ketika turun wahyu, khususnya ketika di Madinah, memerintahkan beberapa sahabat untuk menulis. Dan medianya masih sangat sederhana. Panjenengan sekarang hari ini dengan mudahnya bisa mengakses Al-Quran. Ya. Bukan hanya dengan mushaf yang besar, ada versi yang mini yang bisa dibawa kemana-mana. Dulu mustahil, masih sangat sulit. Zaman Rasulullah belum ada mushaf yang disebar bisa dibawa kemana-mana. Bahkan Rasulullah sendiri tidak punya satu bundel mushaf. Para sahabat juga tidak punya. Yang beliau lakukan adalah memerintahkan sebagian sahabat untuk menuliskan di media yang ada. Dijumpai kain, ditulis di sana. Dijumpai kulit hewan yang sudah disamak, ditulis di sana. Dijumpai misalnya kepingan batu, ditulis di sana. Lalu ada kertas versi lama, papirus maupun yang lain, ya, ditulis di sana. Jadi masih terpisah-pisah, disimpan, bukan untuk dipublikasikan. Sehingga para sahabat, karena tidak ada bahan bacaan yang bisa dilihat langsung, mereka fokus. Kekuatan menyimaknya jauh lebih tinggi. Ya sama seperti zaman sekarang mungkin orang yang tunanetra, maka kekuatan pendengarannya jauh lebih tinggi. Sehingga mereka pun bisa lebih fokus mendengarkan satu demi satu bacaan Al-Quran. Menghafalnya. Karena belum tentu ada kesempatan untuk melihat lagi. Beda dengan zaman sekarang. Ada mushaf kecil bisa dibawa kemana-mana. Bahkan ada mushaf elektronik. Masuk dalam HP setiap orang. Bisa di-download dari internet. Kalau kebetulan di HP-nya tidak ada. Sangat mudah. Tapi zaman dulu sangat sulit. Tapi kesulitan ini menumbuhkan penjagaan atas keaslian yang luar biasa. Para jamaah pada masa Rasulullah setelah sudah beliau wafat. Ya, kemudian tampil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengalami banyak peristiwa. Ya, melakukan banyak peperangan. Khawatir nanti sekian banyak sahabat yang sudah menghafal Al-Quran. Itu meninggal. Takutnya hilang. Nah, maka ada usulan dan beliau akhirnya menerima agar Al-Quran ini dihimpun. Apa maksudnya dihimpun? Semua catatan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu dikumpulkan. Lalu ditulis urut surat demi surat. Kemudian mereka luar biasanya. Ini cerita soal keasliannya. Luar biasanya bukan hanya berpaku pada tulisan. Tapi masing-masing tulisan, masing-masing ayat yang ditulis itu harus ada saksi matanya. Yang pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga kemudian waktu itu ketua panitianya namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Anak yang masih muda tapi sudah menghafal Al-Quran dan punya keistimewaan untuk urusan-urusan administrasi seperti ini. Beliau yang sangat luar biasa. Ya. Rasulullah memerintahkan beliau untuk belajar bahasa Ibrani. Karena ada surat menyurat dengan kaum Yahudi. Ya. Beliau belajar bahasa itu hanya dalam 16 hari. 16 hari bisa menguasai bahasa asing. Anak-anak kita kira-kira berapa tahun ya untuk bisa menguasai satu bahasa asing. Itu pun dibawa. Belajar bahasa Arab terus dikirim ke Saudi atau Mesir, atau belajar bahasa Inggris dikirim ke London atau Australia, masih belum bunyi, masih sulit-sulit. Ini Zaid bin Thabit belajar hanya dalam waktu lebih sedikit dari 2 pekan sudah menguasai dan sudah menangani urusan kenegaraan mengenai hal itu. Memang sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian beliau melakukan pengumpulan itu, semua lembaran itu ada saksinya. Kecuali 2 ayat. Kalau tidak salah di surah Al-Ahzab ya. Itu beliau belum temukan saksinya. Kenapa? Karena syarat beliau saksinya itu minimal, cerita para ulama, harus 2 orang.
Ya, tidak boleh satu juga saksinya, 2 orang dan ada catatannya. Nah, ini ada 2 ayat yang belum beliau temukan kecuali pada seorang sahabat namanya Khuzaimah atau Abu Khuzaimah yang beliau ternyata mendapat sertifikasi dari Rasulullah bahwa kesaksiannya itu setara dengan kesaksian 2 orang. Luar biasa. Untuk sekedar mendokumentasikan 2 ayat itu sedemikian telitinya. Karena kata beliau sebelum diutus untuk melaksanakan kepanitiaan itu, ini mengangkat gunung Uhud itu sepertinya lebih enteng dibanding menjalankan tugas ini. Tapi alhamdulillah berhasil. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar itu berhasil dibukukan 1 mushaf untuk pertama kali dalam sejarah umat Islam. Tetapi juga belum untuk publikasi. Masih disimpan beliau sendiri sebagai bukti atau sebagai dokumentasi. Supaya kalau ada orang ingin mengetahui Al-Quran secara lengkap bisa merujuk ke situ. Seperti halnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Lalu pada masa Khalifah Umar, diwarisi oleh Khalifah Umar. Setelah beliau meninggal, mushaf ini diwarisi oleh Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, putri dari Khalifah Umar yang sekaligus adalah istrinya Rasulullah. Pada masa Khalifah Utsman, beliau punya kepentingan yang berbeda. Kepentingan utamanya adalah bagaimana supaya mushaf ini bisa disebarkan. Karena wilayah Islam, wilayah penaklukan Islam semakin luas. Abu Bakar cukup hanya di Madinah. Tapi Khalifah Utsman melihat sudah tidak cukup lagi. Dan tidak cukup lagi mushaf itu hanya disimpan. Tetapi harus diajarkan ke masyarakat. Maka beliau pun mengutus kembali Zaid bin Thabit. Ya, memerintahkan untuk menggandakan mushaf. Ditulis 1 salinan dikirimkan ke Kufah di Irak. 1 salinan lagi dikirimkan ke Basrah juga di Irak. 1 salinan dikirimkan ke Mekah sebelah selatannya Madinah. 1 salinan dikirimkan ke Syam, wilayah yang sekarang mencakup Suria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Lalu 1 salinan lagi diberikan untuk masyarakat Madinah. Konon di Madinah ada 2. 1 salinan untuk masyarakat, 1 salinan sendiri beliau pegang, yang kemudian nantinya beliau syahid ya, ketika memegang mushaf ini. Jadi pada saat itu sudah mulai disebar. Dan kata para ulama tidak cukup hanya menyebarkan mushaf. Setiap kali mushaf, misalnya mushaf dikirimkan ke Mekah, dikirimkan ke Kufah, ke Basra, disertai juga dengan 1 orang yang membacakan mushaf ini. Karena kita tahu mushaf itu tidak bisa bunyi. Apalagi tulisan zaman dulu, ya. Belum ada titik, belum ada harokat. Sehingga perlu ada yang membacakan. Tapi bacaannya dikontrol dengan tulisan yang ada di mushaf yang sudah diteliti oleh Zaid bin Thabit dan para sahabat ini. Dan ini, kegiatan ini diakui oleh para sahabat. Disetujui oleh para sahabat. Lantas dari itulah kemudian sekian juta, mungkin sudah sekian miliar mushaf berhasil ditulis, disalin, dicatat, disebarkan ke seluruh dunia. Ya. Makanya kita mengenal mushaf-mushaf ini sebagai mushaf-mushaf Utsmani. Karena Khalifah Utsman bin Affan lah yang pertama kali dengan izin Allah berjasa untuk mempublikasikannya. Setelah dulunya disalin zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu menyalin dari catatan yang ada di masa Rasulullah SAW. Ini keaslian yang luar biasa. Masih utuh. Tadi saya cerita soal pembacaan lisan, ternyata secara tulisan pun masih utuh. Lalu zaman sekarang ditemukan beberapa mushaf edisi lama. Sekian mushaf ditemukan di Yaman, sekian mushaf ditemukan di Samarkand. Kemudian beberapa mushaf lagi di wilayah Jazirah Arab. Ternyata mushaf-mushaf itu cocok dengan mushaf zaman sekarang. Ditemukan beberapa mushaf ada perbedaan. Tapi diketahui bahwa perbedaan ini ternyata hanya karena salah tulis. Apa buktinya? Buktinya tidak ada menurut para peneliti 2 mushaf kuno yang kesalahannya sama. Ketika ada satu mushaf yang ada salah, ya, misalnya di surat Al-Isra ada salah satu mushaf nulisnya harusnya Al-Masjid, ditulis ya, Al-Masjid itu kan alif, lam, mim, sin, jim, dal. Di situ terbalik antara sin dengan jimnya. Al-Majsid.
Ini jelas salah, secara bahasa keliru dan bertentangan dengan semua mushaf-mushaf di dunia. Ini salah satu bentuk ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikr, Al-Qur'an sebagai bahan peringatan bagi umat manusia dan sesungguhnya kami menjamin akan penjagaannya. Maka keaslian ini satu keistimewaan luar biasa. Antara lain kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain. Ada agama yang katanya mewarisi kitab suci dari Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mengklaim bahwa kitab suci itu ditulis langsung oleh Nabi Musa. Ya. Mulai dari kitab Kejadian, kitab Ulangan, terus nanti ada kitab Bilangan, Keluaran, Imamat Lewi, ya, dan seterusnya. Cukup 5 ini saja atau ditambah yang lain. Tapi ternyata kita lihat tidak mungkin ini ditulis oleh Nabi Musa langsung. Antara lain kenapa ada cerita soal meninggalnya Nabi Musa di dalam buku yang katanya ditulis oleh Nabi Musa. Lalu beberapa faktor yang lainnya lagi. Dan yang lebih penting, sama sekali tidak ada sanad yang menyebutkan ya, ini ditulis siapa, diterima siapa, terus berantai sampai zaman itu. Sampai zaman Rasulullah maupun apalagi sampai zaman sekarang. Lalu ada agama yang konon memiliki kitab-kitab suci. Ya, yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi sanad antara penulis bukunya dengan Nabi Isa sudah terputus. Bagaimana dia bisa kita terima ceritanya ketika menceritakan sejarah hidup Nabi Isa yang disebut Yesus atau Eusa, kemudian menceritakan ucapan-ucapan beliau, sementara orang yang bercerita ini bukan saksi mata. Hanya dengan anggapan bahwa dia mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Sesuatu yang sangat berbeda. Ini padahal dua agama yang paling mending sejarah kitab sucinya. Belum agama-agama lain yang terbukti kitab sucinya hanya ditulis oleh guru-guru yang belakangan. Maka keistimewaan Islam mengenai keaslian ini luar biasa. Perlu sangat sekali kita syukuri. Dan kalau kita kenalkan ini ke ajaran agama yang lain, luar biasa. Mereka tanpa harus mengerti siapa itu Abu Bakar, Utsman, ya Zaid bin Thabit, Abu Abdurrahman As-Sulami. Tanpa harus mengerti itu. Dengan kondisi bahwa ternyata sanadnya lengkap. Dari generasi ke generasi jelas si A menerima dari siapa, kemudian disampaikan ke siapa, lalu muridnya ini menyampaikan lagi ke siapa, detail datanya, ini sudah luar biasa. Apalagi kalau kita tahu bahwa tokoh-tokoh tersebut juga tokoh-tokoh yang terkenal dalam sejarah hidupnya, sangat jujur, sangat amanah dalam mengutip atau menukil informasi. Ini yang pertama. Dari satu poin ini saja kita tahu betapa istimewanya ajaran agama Islam. Maka sangat disayangkan kalau kita selaku Muslim ya, justru mengabaikan ini. Sudah diberikan kitab suci. Kita sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Sudah hampir 15 abad Bapak Ibu. Ya, ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tetapi warisan beliau itu masih terjaga sampai kita. Kalau kita sia-siakan itu sangat disayangkan. Maka yang namanya menyemangati keluarga, anak cucu untuk rajin-rajin baca Al-Quran. Lalu tidak usah jauh-jauh ke anak cucu. Diri kita sendiri pun tidak pandang usia berapa, masih punya kesempatan luas untuk sayang sekali ini. Ya, dicetakan mushaf itu 604 halaman ini kalau tidak kita nikmati. Kalau tidak sering-sering kita baca. Ya, syukur-syukur bisa kemudian didalami. Karena itu warisan yang secara khusus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dilakukan model penjagaan ini ke kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, kalau sholat Jumat misalnya imamnya membaca surat Al-A'la, kita mendengar ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Ada suhuf milik Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Hanya dengar ceritanya saja, tapi kita tidak tahu secara persis isinya bagaimana. Adapun yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ini bisa kita nikmati sampai sekarang. Bahkan dengan perkembangan teknologi,
Kita bisa menikmati bacaan orang yang sudah meninggal sekian puluh tahun. Seorang qari secara langsung mirip dengan suaranya. Karena perkembangan teknologi. Ini soal keaslian. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan. Ini juga luar biasa. Saya punya beberapa teman dari kalangan yang sering berinteraksi dengan agama-agama lain. Ya. Mereka sering tertegun. Kok ada agama mengatur sekian urusan manusia sampai yang detail-detail. Sampai bagaimana cara masuk, mohon maaf, kamar mandi. Ya. Kemudian di dalam adabnya bagaimana, setelah keluar bagaimana, itu sampai diatur. Ini tidak ada di agama-agama lain. Kalaupun ada, aturan yang lain tidak ada. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ajaran Islam, ya, contohnya misalnya ketika Malaikat Jibril alaihissalam datang menyamar sebagai seorang manusia, duduk menemui Rasulullah SAW, menanyakan, akhbirni anil Islam, atau mal Islam. Islam itu apa? Diterangkan Rasulullah, syahadat, inti dari Islam, sholat, kemudian zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji bagi yang mampu. Lalu iman itu apa? Diterangkan, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, mengimani kitab suci, mengimani rasul-rasul, mengimani hari akhir, mengimani takdir Allah, takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu diterangkan soal ihsan, yaitu memperbagus praktek beragama. Bagaimana orang beribadah, misalnya melakukan sholat, itu bukan hanya gerakan dan bacaannya saja yang tepat, melainkan menghadirkan hati. Betul-betul merasa seolah-olah beribadah dalam kondisi melihat Allah di hadapannya. Atau kalaupun tidak melihat dan memang belum melihat, menghadirkan hati bahwa dia ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, khususnya ketika sholat. Nah, ini ajaran agama, ya, yang intinya ada 3 itu, Islam, iman, dan ihsan. Ini ketika diterangkan oleh Rasulullah SAW, kemudian didengar oleh para sahabat. Lalu beliau memberikan setelah peristiwa itu aneka macam syariat lanjutan yang ada di Quran maupun yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, tapi beliau terangkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ngomong-ngomong, ternyata hadis-hadis Rasulullah juga terjaga keasliannya, Bapak Ibu. Jadi beliau menjelaskan Al-Quran. Kemudian di Al-Quran misalnya ada perintah wa aqimus shalah, disuruh menegakkan salat. Ada wa atuz zakah, memberikan zakat. Tapi tidak ada rincian, salatnya berapa kali, berapa jumlah rakaatnya. Zakatnya tidak ada rincian. Siapa saja yang harus zakat, kemudian zakatnya berapa persen, kalau dia berupa ternak nisabnya berapa, kalau berupa emas atau perak nisabnya minimalnya berapa. Ini semua diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Seandainya hadis-hadis itu hilang, kita mungkin bisa berbangga mendapatkan Al-Quran, tapi tidak akan bisa menerapkannya secara praktis atau detail, karena tidak ada rincian. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala juga secara luar biasa menjaga hadis-hadis itu turun temurun sampai ke kita. Sahabat Abu Hurairah yang baru berislam 3 tahun ternyata menghafal sekian banyak hadis dari Rasulullah SAW. Pada saat beliau cerita sahabat-sahabat yang lain, kalangan Ansor, sehari-hari kalau siang karena kepentingan untuk mata pencaharian harus sibuk dengan pertanian, sebagiannya sibuk dengan perdagangan, beliau secara fokus tinggal di masjid, seolah-olah memang bukan seolah-olah, memang diatur oleh Allah agar ada beberapa sahabat, khususnya seperti Abu Hurairah ini, yang secara khusus siang dan malam menemani Rasulullah. Beliau tinggal di masjid, tidak disibukkan oleh pekerjaan, bahkan mencari makan pun ditanggung oleh Rasulullah. Tapi beliau punya jasa yang sangat besar. Sekian banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW diterima oleh Abu Hurairah. Kemudian beliau sebarkan ketika di Madinah. Ada sahabat-sahabat dari Abu Hurairah, murid-murid yang sangat brilian. Ada Abu Soleh, ada Abu Salamah, ada misalnya Sa'id bin Musayyib, menantu beliau. Ada Wahab bin Munabbih, yang bahkan menulis
139 hadis-hadis yang beliau bukukan khusus. Hadis yang beliau terima langsung dari Abu Hurairah, beliau terima dari Rasulullah. Dan itulah buku paling tua setelah Al-Quran yang juga sampai utuh ke tangan kita. Karena diriwayatkan runut. Tadi saya cerita Abu Hurairah. Meriwayatkannya ke Wahab bin Munabbih. Lalu Wahab bin Munabbih meriwayatkannya ke murid beliau namanya Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid di Yaman meriwayatkannya ke seorang tokoh di Yaman namanya Abdul Razak. Dan Abdul Razak ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki buku musnad yang sangat besar. Semua hadis-hadis itu beliau cantumkan di dalam situ. Utuh sampai ke zaman kita sekarang. Ini luar biasa. Tidak ada di agama lain buku. Jangankan yang dianggap sebagai kitab suci. Bahkan sekedar kisah nabinya atau kisah dari sahabat nabinya pun tidak ada yang sampai ke kita. Nabi Isa punya murid-murid. Namanya Hawariyun. Ada 12 orang atau lebih. Mereka menyebar. Tapi dalam kondisi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, para murid ini tertindas. Sehingga tidak punya kesempatan untuk mengajarkan seperti yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah. Rasulullah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Diusir dari Mekah. Kemudian sahabatnya pernah disiksa. Akhirnya beliau ke Madinah. Di Madinah membangun peradaban. Pada saat beliau wafat, sudah terjamin penuh keamanan kota Madinah. Tidak ada orang Quraisy, tidak ada orang Yahudi. Orang munafiknya hanya tinggal 8 atau 12, itu pun sudah dicireni oleh para sahabat. Sehingga mereka ini tidak mengganggu proses penyampaian ilmu. Yang bukan hanya asli tapi juga lengkap dari Rasulullah kepada sahabat. Para jamaah, keilmuan Islam ini lengkap. Mulai dari akidahnya. Luar biasa. Kalau jenengan coba periksa. Barangkali mungkin anak-anak muda yang mulai masuk ke dunia kampus. Di sana ada pelajaran-pelajaran terkait dengan filsafat atau agama-agama. Tapi kadang-kadang disayangkan arahnya bukan untuk menunjukkan keistimewaan Islam. Tapi juga mempersoalkan hal-hal sebenarnya sama sekali tidak layak dipersoalkan. Nah, manfaatkan kalau ada referensi, ada kalangan yang bisa diajak ngobrol untuk menyampaikan ini. Atau untuk mengorek. Ternyata tidak ada di agama-agama lain keistimewaan ini. Termasuk pada hal kelengkapan. Pada persoalan kelengkapan. Di akidahnya sangat lengkap. Jadi jelaskan sekian puluh nama-nama Allah Ta'ala. Sekian puluh atau sekian atau 100 lebih menurut penelitian para ulama. Lalu dijelaskan juga di situ informasi-informasi tentang makhluk-makhluk Allah yang tidak mungkin kita ketahui kecuali dari wahyu. Informasi tentang para malaikat, tentang para penduduk langit, tentang kursi dan arsy Allah Subhanahu wa taala. Informasi tentang surga neraka. Ini yang juga luar biasa. Tidak ada kalau kita lihat di Alkitab atau Bibelnya Yahudi dan Nasrani, informasi tentang surga dan neraka. Yang sedetail apa yang kita temukan dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Dan panjenengan bisa rasakan. Hidup ini kan paling hanya berapa puluh tahun. Setelah itu kita meninggal. Masuk ke alam barzakh, menunggu hari kiamat. Nanti kemudian kiamat kita dibangkitkan. Tempat abadinya itu ya surga dan neraka. Ke arah sana kita akan berjalan. Kalau kita tidak mendapatkan informasi yang detail mengenai itu, perhatian akan kurang. Ya paling yang penting berbuat baik, nanti pokoknya setelah meninggal dapat kenikmatan. Tapi tidak ada bayangan. Tapi kalau dalam Islam, di Al-Quran itu luar biasa. Penggambaran tentang surga, tentang air yang ada di surga, tentang minuman di surga, makanan di surga, kenikmatan apalagi yang ada di surga, terutama kenikmatan nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli surga. Setiap hari Jumat diceritakan oleh Rasulullah SAW, mereka laki-laki yang rajin datang ke sholat Jumat itu akan bisa melihat juga Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat di surga. Lalu yang perempuan, yang ibu-ibu juga ikut mendapatkan kenikmatan itu tanpa harus keluar rumah. Ini kan informasi yang luar biasa. Dan itu sama sekali bukan dongeng.
Ya, kenyataan yang akan terjadi. Dikatakan kepada orang yang rajin menghafal Al-Quran, ya, bahwa nantinya dia akan dipanggil, disuruh membaca Al-Quran. Iqra warattil wartaki. Baca, setiap kali satu ayat naik 1 derajat di surga. Baca 1 ayat lagi naik derajat lagi di surga. Tapi di sana nanti tidak ada mushaf, tidak ada HP. Berarti apa? Bacanya dari ingatan, dari hafalan. Ini sangat memotivasi orang supaya menghafal Al-Quran. Dan memang tidak kita temukan di agama lain yang umatnya itu sangat semangat menghafalkan kitab sucinya. Bahkan mungkin tidak kita temukan satu orang menghafal utuh, misalnya perjanjian lama atau perjanjian baru, dari mulai kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu kepada Yohanes. Tidak kita temukan. Sehingga kalau kitabnya ini hilang, mereka tidak bisa menulis ulang. Sementara Al-Quran, kalau semua mushaf di dunia ini, ya, kita berandai-andai dilenyapkan, anak-anak kecil ya, ataupun para santri bisa menuliskan ulang secara lengkap. Ini sesuatu yang luar biasa. Lengkap, ajaran agamanya atau sumber ajaran agamanya lengkap, kemudian aturan tatananya juga lengkap. Mulai dari akidah tadi kita ceritakan. Kemudian kita bicara hukum-hukum fikih. Masih ada 15 menit lagi, semoga sabar nih. Di hukum fikih ini luar biasa. Saya tampilkan di sini yang mengenai hal ini. Nah, ini masih bahasa Arab ya, tapi saya akan jelaskan. Fikih ini mengatur tata cara beribadah. Lalu mengatur hukum-hukum terkait dengan kebiasaan sehari-hari. Apa itu kebiasaan sehari-hari? Kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita punya tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Kita juga memakai perhiasan misalnya bagi ibu-ibu. Kemudian kita juga melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdiri, duduk, ya, tidur, bangun, masuk kamar mandi, ya, bahkan ngapunten seperti menguap, itu semuanya diatur oleh syariat Islam. Yang diatur bukan hanya sholat, bukan hanya tata cara membaca Al-Quran, bukan hanya tata cara puasa ataupun haji ketika nanti di Baitullah, mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, kemudian naik ke Bukit Sofa, turun ke Marwah melakukan sa'i, lalu memotong atau mencukur rambut, lalu nanti ketika haji datang ke Mina, wukuf di Arafah, pulangnya malam hari menginap di Muzdalifah sambil mengumpulkan kerikil, lalu besok paginya melontar Jamrah Aqabah di Mina, malam harinya menginap atau menyembelih kambing, ya, kemudian memotong rambut lagi, melepas pakaian ihram, lalu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah melakukan amalan yang sama, yaitu melontar 3 jamarat masing-masing 7 kali, ya. Lalu kemudian malam harinya menginap lagi di tenda Mina. Panjenengan yang pernah haji tentu merasakan ini, dan yang belum saya doakan semoga segera mendapatkan karunia itu, supaya ini tidak hanya sekedar cerita, ya, tapi bisa kita nikmati. Minimal kita punya semangat untuk ke sana. Nah, ini semuanya diatur bagian-bagian yang sifatnya ibadah, tapi syariat Islam juga mengatur bagian-bagian yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang prinsipnya semua boleh kecuali yang dilarang. Kalau ibadah semuanya jangan dilakukan, ya, supaya kita tidak mengadakan ibadah-ibadah baru. Jangan dilakukan kecuali yang memang disyariatkan. Rumusnya beda. Dan ini sangat memudahkan. Karena jangankan, ya, ngapunten, kadang kita bicara diharuskan ibadah, sholat, melakukan puasa, melakukan ini dan itu. Kadang-kadang orang normal merasa berat sesekali atau ketika proses belajar. Ya. Maka tidak perlu membuat ibadah-ibadah yang banyak, cukup lakukan apa yang wajib. Kalau yang wajib sudah beres, tambahkan dengan yang sunnah. Yang sunnah sudah beres, tambahkan lagi dengan aneka macam bentuk ibadah yang lainnya. Lalu kemudian aturan soal makan minum juga diatur. Dan prinsipnya beda.
silakan. Ya. Apa yang biasa kalian makan, kalian minum. Ya. Bebas. Kecuali yang memang dilarang. Dan yang dilarang sedikit. Ya. Tapi kadang-kadang yang sedikit ini yang kemudian membuat orang penasaran ingin melanggar. Tapi kalau dia melihat agungnya dan istimewanya syariat tadi, insya Allah semangat untuk lebih menjalankan itu lebih tinggi daripada semangat untuk melanggar. Lalu kemudian aturan terkait dengan muamalat. Dan ini poin terakhir kita. Ya. Muamalat atau syariat yang terkait dengan aturan soal harta benda. Lalu bagaimana kita bertransaksi. Aturan harta benda dan bagaimana bertransaksi semuanya diatur. Para ulama kemudian membagi jenis-jenis transaksi. Maka kita mengenal transaksi yang sifatnya komersil. Kita juga mengenal transaksi yang sifatnya santunan atau bantuan. Dan dua-duanya ini sarana kita untuk mengembangkan harta, Bapak Ibu. Kita diharuskan mendapatkan harta dengan cara yang halal. Lalu kemudian cara mengembangkannya juga sudah diberikan rincian. Yang kita sama sekali tidak temukan itu di ajaran agama lain. Sampai sedetail Al-Quran. Sampai sedetail As-Sunnah. Sampai sedetail Islam mengaturnya. Di sana kita temukan bagaimana aturan soal jual beli. Bahkan Bapak Ibu, jual beli barang ya, dengan jual beli emas dibedakan aturannya. Kalau barang ditukar uang, silakan, boleh kredit. Ya. Boleh dengan harga apapun. Mau di atasnya harga kulakan atau di bawahnya bebas. Yang penting sama-sama ridho, asalkan tidak terlalu jauh dari harga normal. Tapi kalau untuk emas, kalau emas ditukar dengan emas harus timbangannya persis. Rupiah ditukar dengan rupiah, timbangan nilainya harus sama. Tidak boleh orang gara-gara akan Idul Fitri, ya, mau bagi-bagi duit, tapi punyanya itu ratusan ribu, sudah agak lecek, ya, ditukar dengan recehan atau uang 1000-an atau 2000-an supaya mudah dibagi ke anak-anak yang masih gres, masih baru. Tapi 100.000 ditukar dengan 90.000. Di sini sudah terjadi perbedaan selisih alat tukar, ya, yang itu jadinya riba. Dan ini dilarang supaya tidak berkembang ke riba-riba yang selanjutnya. Riba ketika utang, orang sudah terlilit utang dibantu, ya, dibantu dengan sumbangan, ya, berupa pinjaman, tapi kemudian dibebani untuk mengembalikan lebih. Ini kata orang Jawa, nulung ning mentung. Ya. Menolong tapi dengan memukul. Pada awalnya enak, nulung, tapi juga mentung. Ya. Dan ini dilarang. Kenapa? Karena babnya beda. Maka ada yang namanya tabarruat. Itu akad-akad sosial, akad-akad santunan, tidak boleh dikomersilkan. Salah satunya apa? Utang. Utang itu jangan dibayangkan seperti kita berinvestasi. Nih, kalau panjenengan investasi, menaruh modal misalnya berapa? 1 juta, 10 juta, 100 juta, ingin berkembang. Mungkin apa mboten? Tapi kalau kita memberikan bantuan, sumbangan, itu tidak akan kembali. Kembalinya adalah dalam bentuk keberkahan, pahala, dan semacam itu. Tapi uangnya sudah direlakan. Nah, utang itu pertengahan. Pertengahan. Tetap ada yang kembali, tapi kembalinya ya persis seperti kita berikan. Bayangannya adalah kita naruh uang itu di lemari. Jangan berpikir bahwa 10 juta 5 tahun lagi kan ini Ustaz, harganya sudah anjlok. Ya coba jenengan taruh uang 10 juta itu di lemari, kira-kira 10 tahun lagi jadi besar atau tidak? Sama. Ya seperti itulah gambarannya orang utang. Nah ini diwadahi oleh syariat. Ada yang untuk betul-betul komersil, ya, jual beli misalnya. Ada yang betul-betul sumbangan seperti sedekah, ya. Ada juga yang pertengahan. Kita memberi, membantu, meringankan kebutuhan dia saat itu, tapi nanti dia akan mengembalikan lagi.
Bagaimana kalau tidak punya uang? Ada juga jalannya, namanya ariyah. Kalau tadi namanya qard, itu utang piutang. Ada namanya ariyah. Ariyah itu meminjamkan barang. Panjenengan kagungan sapu misalnya di rumah, atau lebih bagus dari itu vacuum cleaner, atau sepeda motor. Daripada nganggur, tetangga membutuhkan, dipinjamkan. Dipinjamkan, kepemilikannya masih milik kita. Kalau utang itu sudah lepas kepemilikan, tapi nanti kita dapat gantinya. Kalau meminjamkan barang itu tetap barang kita, ya. Nanti juga akan kembali barang itu secara utuh, insya Allah. Tapi selama kita pinjamkan, pahalanya mengalir, dan dia mendapatkan manfaat tanpa harus membelinya. Ini suatu yang luar biasa. Ada aturan detail. Mungkin umat agama lain banyak melakukan itu, tapi bukan karena diatur agamanya. Sehingga kalau ada masalah, dia tidak tahu bagaimana hukumnya. Sementara kita lengkap sekali. Utang. Sudah jatuh tempo, ternyata belum punya. Bagaimana? Ada aturannya. Pertama, fanadhiratun ila maisar. Ditunggu sampai longgar. Ini dari pihak yang memberi utang. Ya, aturan yang sangat menguntungkan orang yang membutuhkan dan menerima utang. Tapi di pihak lain, Rasulullah juga memberikan aturan. Matlul ghaniyyi zulmun. Berlambat-lambatnya orang yang sudah punya uang untuk dibayarkan, tapi dia tidak membayarkan, itu adalah kezaliman. Jadi dua-duanya diatur. Coba, tidak ada aturan seperti ini dalam agama lain. Makin sesuatu yang luar biasa, tinggal kita fungsikan. Kadang-kadang orang berpikir sebaliknya. Kalau dengan cara seperti itu, saya tidak menjamin harta saya, atau saya tidak bisa mengembangkan harta saya, sehingga menempuh cara-cara riba. Nah, padahal syariat sudah memberikan sekian jalur, bahkan menekankan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Nah, Allah akan membinasakan atau menghancurkan, ya, atau melenyapkan keberkahan pada perilaku riba. Sementara yang bersedekah ini, walaupun sekilas terkesan melepaskan harta, ya, tapi pada hakikatnya dia sedang mengembangkannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pertengahan, jual beli. Asalkan ditempuh dengan cara yang halal, tidak dicampur dengan riba tadi. Ini dibolehkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tapi mengharamkan riba. Maka kalau ingin mengembangkan harta, caranya ini, jual beli, atau kalau mau semangatnya lebih, sedekahkan. Tidak ada ceritanya orang banyak bersedekah kemudian menjadi jatuh miskin. Seandainya hartanya berkurang, keberkahan jiwa, ya, dan bagaimana dia dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari aneka macam sihir, mara bahaya dan kemalangan dunia, itu luar biasa. Nah, masih ada 2 menit lagi. Kita tambahkan, selain tadi ada akad-akad yang sifatnya itu komersil, lalu ada akad-akad yang sifatnya itu derma atau santunan, ada lagi akad musyarakah. Akad untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau kita nyewa sepeda motor, ini akad komersil. Kita sewa untuk 1 bulan, kita sudah bayar, belum tentu kepake secara maksimal. Bisa jadi rugi, ya. Bisa jadi terpakai lebih dari bayangan, bisa jadi untung. Tapi kalau musyarakah, ini untung sama untung, rugi sama rugi. Ada investasi mudharabah. 1 orang punya uang, 1 orang nggak punya uang tapi siap tenaga, boleh bekerja sama, nanti untungnya dibagi berdua. Bagaimana kalau rugi? Rugi dibagi berdua, tapi sesuai modal. Yang modalnya uang, uangnya berkurang, rugi uang. Tapi yang modalnya tenaga, dia hanya bawa tenaga, maka tenaganya saja yang sia-sia. Nah, ini aturan luar biasa. Kalau aturan ekonomi kapitalis, ya, ekonomi sekuler, itu tidak. Pemilik modal mau modalnya kembali utuh. Jadi kalau untung ingin dapat untung besar, tapi kalau rugi tidak mau ikut rugi. Nah, tidak manusiawi. Tapi kalau di Islam syarikah seperti itu. Bagaimana kalau dua-duanya tidak punya harta? Bisa. Namanya syirkatul a'mal. 2 orang nelayan misalnya tidak punya modal,
tapi mereka berlayar bersama dengan perjanjian. Kamu dapat 40%, saya dapat 60% karena usaha lebih misalnya. Atau karena saya pimpinannya, boleh. Sesuai kesepakatan. Yang penting persentase. Tidak boleh saya harus dapat 1 juta minimal. Tidak boleh. Karena belum tentu hari itu dapat di atas 1 juta. Jadi dengan persentase ini akan menjamin keadilan. Itu boleh. Jadi orang punya modal sama-sama harta boleh berkongsi, satunya harta satu tenaga boleh, atau dua-duanya tenaga dihalalkan oleh syariat Islam. Nah ini bentuk-bentuk muamalat yang luar biasa. Dan terakhir Bapak Ibu kita kembali lagi ke keistimewaan Islam. Tadi kita baru bahas soal keaslian lalu kelengkapan. Kita belum bahas soal keserasian. Keserasian itu luar biasa. Dan antara akidah dengan yang diamalkan, dengan yang diatur, semuanya serasi. Pada satu ibadah saja, sholat misalnya, itu sangat serasi antara satu gerakan dengan gerakan lain. Karena Quran itu zikir yang paling agung, dia dibaca ketika posisi tegak. Tidak boleh baca Al-Quran ketika sujud, ya, ketika menunduk. Ketika sujud bacanya adalah doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruku bacanya subhanallahi subhana rabbiyal azim, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdiri yang banyak dibaca adalah Al-Qur'an. Ini wahyu. Ini salah satu contoh keserasian. Lalu nanti belum kita kaji manfaatnya. Orang sujud itu mengalirkan darah ke otaknya. Sekian banyak orang kafir Bapak Ibu, mungkin puluhan tahun sampai dia tua tidak pernah memposisikan kepalanya lebih rendah daripada punggungnya. Paling banter dia tidur. Padahal ini manfaat sangat luar biasa. Walaupun kita sholat tentu niat utamanya adalah ibadah. Soal kesehatan segala macam ini bonus. Lalu yang keempat kemudahan. Ya, mudah luar biasa. Zaman dulu orang kalau kena najis itu harus dipotong bajunya. Kalau kita sekedar dicuci, ya. Dicuci masih ada bekas dimaafkan oleh syariat. Zaman dulu ngapunten ibu-ibu yang sedang haid betul-betul dijauhi, ya, harus dikucilkan. Ketika suci baru kembali lagi bisa berkomunikasi biasa. Kalau kita tidak perlu yang seperti itu, cukup hal-hal tertentu saja yang dilarang. Ini syariat yang sangat mudah, khususnya kita bandingkan dengan yang lain. Tapi kemudahan itu bukan berarti tidak ada tenaga yang diperas sama sekali. Ya, justru disitulah kenikmatannya orang merasakan ibadah. Lalu yang terakhir adalah keindahan. Kalau semua tadi sudah kita lihat, keindahan ini otomatis muncul. Oleh karena itu, para ulama mengatakan seandainya orang tidak mengerti ilmu macam-macam, tapi melihat langsung syariat Islam, insya Allah dengan begitu dia langsung takjub. Langsung hatinya tidak bisa menolak. Ini memang suatu yang benar. Seperti dikatakan oleh Imam Laits bin Sa'ad. Ya. Semua ajaran dari Rasulullah, kalau orang hatinya bersih, ya, apalagi ditimbang dengan yang lain-lain, tidak bisa lagi kecuali mengatakan bahwa inilah memang ajaran yang benar. Inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul bermanfaat untuk umat Islam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf, dan barangkali ada kesalahan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita umat Islam yang bisa meresapi keistimewaan ajaran agama ini. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kemudian bisa menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita beribadah dan lebih bersemangat melakukannya. Lalu yang ketiga, syukur-syukur kita bisa mendakwahkannya, mengenalkannya ke orang lain. Kadang-kadang kalau saking gemar dengan tokoh tertentu, kita banyak bercerita tentang tokoh itu. Tapi kapan kita bercerita tentang keistimewaan agama yang diturunkan Allah ke kita? Ini satu momen untuk kita sering-sering ceritakan dan kita bahas. Untuk kita kagumi sekaligus kita syukuri. Dan dengan itu insya Allah Allah akan menambah pengetahuan kita ke agama, ya, keberkahan kita dalam hidup dan keluarga. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk nas'aluka Allah bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana wal islama rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma innaka ja'altahu najatan fanajjina bihi min kulli halakah wa ja'altahu
asmatan fa'asimna bihi min kulli munkari wa syubhah hatta la nashtariya bihi thamana wa la nabtaghiya bihi badala wa la nu'thira 'alai ardan min a'radid dunya innaka sami'ud du'a. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan ya dzal jalal wal ikram. Allahumma waffiq wulata umurina. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Allahumma la tuwalli 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ya dzal jalal wal ikram. Sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallim tasliman katsiran mazida. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.